Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para anak-anak semua yang ikut ngaji, yang sama-sama saya hormati, kita awali terlebih dahulu pengajian kita dengan bersama membaca kalimat thayyibah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik para jemaah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah membahas pembatalan wudhu. Sekarang kita lanjutkan wa yahrumu bil hadasil asghar. Hal-hal yang diharamkan bagi yang tidak punya wudhu atau hadas kecil. Jadi sekarang akan dibahas apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu atau yang berhadas kecil. Yang pertama, as-sholatu, haram sholat. Orang yang tidak punya wudhu haram sholat, tidak boleh sholat. Wat tawafu, tawaf, ini yang umroh atau yang haji, gak boleh gak wudhu tawaf, karena tawaf itu derajatnya sama dengan sholat. Sama-sama harus punya wudhu, sama-sama harus menutup aurat ketika tawaf itu ya. Tawaf wajib atau tawaf sunat sama saja, harus punya wudhu. Wa masul mushafi,
tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, yang nggak punya wudu haram memegang Al-Quran, nggak boleh ya. Ini di rumah misalnya ya, kita lagi beres-beres atau misalnya kita ngelihat Quran jatuh mau diangkat ke atas, nggak boleh main ambil aja ya, harus wudu dulu. Atau di rumah lagi beres-beres ada Al-Quran mau dipindahin, nggak boleh main pegang aja, harus wudu dulu karena hukumnya haram ya. Haram kalau tidak punya wudu. Hatta kaisihi, sehingga kantong Al-Quran, kantongnya juga nggak boleh. Quran tuh ya suka ada kantongnya dah gitu ya, atau tasnya. Nah tasnya juga itu nggak boleh dipegang kalau kita tidak punya wudu gitu ya. Tasnya, kantongnya, kreseknya mungkin begitu. Wasundukihi, atau peti, kalau dipetiin Qurannya gitu ya. Jadi nggak pakai tas, mungkin modelnya peti dari kayu atau dari bahan apa gitu ya. Wadah Quran nggak boleh ya. Madama pihima, jikalau Al-Qurannya masih ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh megang tas Quran, kresek Quran, peti Quran kalau Al-Qurannya ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya Qurannya udah dikeluarin mah nggak apa-apa ya. Jadi ada tas Quran nih khusus, tapi Qurannya udah dikeluarin, ini mah tasnya doang, nggak ada Qurannya, itu mah boleh. Walaupun nggak punya wudu boleh. Yang nggak boleh itu kalau di dalamnya ada Quran, gitu ya. Nah, itu yang kagak boleh ya. Jadi jangan salah memahami nih. Nanti abong-abong ini tas Quran, padahal nggak ada Qurannya, kita nggak punya wudu, nggak berani megang, nggak, itu mah nggak apa-apa ya. Kalau sudah nggak ada Qurannya mah boleh ya. Wa yahillu qalbu warokil mushaf biudin, boleh membulak-balik lembaran Quran dengan kayu illa inin pasolat al-waraqah, kecuali jika terpisah kertas itu. Jadi begini nih, kita nggak punya wudu, pengen baca Quran, Qurannya ada di meja. Kalau nggak punya wudu, baca Quran boleh apa enggak? Kita nggak punya wudu ya, mau baca Al-Quran boleh apa tidak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Kalau baca mah boleh. Boleh. Baca ya, baca ya. Yang nggak boleh itu megang ya. Tapi kalau baca mah boleh. Misalnya baca kulhu gitu ya, tahlilan nih, kita nggak wudu dulu ya, ikut tahlilan, baca kulhu, baca yasin, baca aja ngikutin orang, nggak apa-apa ya baca, apalagi kalau hafal kan gitu ya, boleh. Kecuali yang head, perempuan yang head nggak boleh baca Quran. Atau kita junub, laki-laki, perempuan junub, hubungan badan, nggak boleh itu juga ya. Tapi kalau nggak punya wudu boleh. Kita mau baca Quran, Qurannya ada di meja. Nah, kan boleh tuh dibaca doang mah, Qurannya ada di meja. Cuman mau ngebuka Qurannya, kan kita nggak punya wudu, makailah kayu gitu ya, atau pakai penggaris gitu ya. Boleh enggak? Boleh katanya itu mah ya. Jadi ngebalikinnya pakai penggaris gitu. Terus ditahan misalnya pakai handphone biar enggak kebalik kertasnya, boleh itu, asal jangan kepegang aja ya. Tapi kalau kertas Qurannya sudah terpisah dari Al-Quran, nggak boleh itu mah. Qurannya sobek, jatuh misalnya ya, tercecer, mau kita ambil dijepit, pakai sumpit gitu ya, pakai kayu dijepit, dipindahin. Nah itu mah katanya nggak boleh. Kalau begitu mah harus wudu dulu gitu. Tapi tetap bagusnya mah walaupun mau megang Quran pakai kayu pakai apa harus wudu dulu, bagusnya mah begitu ya, bagusnya mah jangan nggak punya wudu.
wa humilat alaihi wa yahilu hamluhu fi matain. Kemudian boleh membawa Quran kalau disertai dengan benda-benda yang lain, illa in kusidal mushaf wahdahu bil hamli, kecuali kalau dia niat membawa Quran. Begini, kita bawa tas, di dalam tas kita ada baju, ada buku, terus ada Al-Quran. Kita nggak punya wudu, boleh apa enggak? Boleh. Kalau niatnya bawa buku, niatnya bawa baju, jadi bawa tasnya jangan diniatin bawa Quran, gitu. Walaupun di dalamnya ada Al-Quran, gitu ya. Nggak punya wudu, boleh itu. Jadi disatuin tuh sama tas sama baju. Cuma nanti naruhnya aja ya diperhatikan. Jadi jangan sampai Quran paling bawah gitu ya, di atasnya baju. Nah, jangan gitu ya. Quran harus paling atas nanti cara nyimpannya. Atau di koper gitu ya. Di koper baju segala macam, Quran paling atas. Boleh kita nggak punya wudu membawa itu, asal niatnya membawa barang, jangan niat membawa Al-Quran. Wa yahillu hamlu tafsir in kana aksaro minal Quran yakinan. Kemudian kalau nggak punya wudu, boleh megang tafsir Al-Quran kalau kita yakin tafsirnya lebih banyak dibanding Al-Quran. Nah ini tafsir ya, tafsir Quran. Banyaknya tafsir Quran ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, banyak ya kitab tafsir ya. Kalau kita nggak punya wudu, boleh tuh megang tafsir Quran ya, megang tafsir Quran. Kalau kita yakin tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'annya. Kalau kita yakin ya. Kalau kayak Ibnu tafsir Mahali kalau nggak salah ya. Kalau tafsir Mahali mah itu mah yakin lebih banyak tafsirnya dibandingkan ayat Al-Qur'an. Nah, itu mah boleh tuh, nggak punya wudu juga. Kalau terjemah Al-Qur'an bagaimana? Kalau terjemahannya lebih banyak boleh. Asal kita yakin ya, kita lihat aja lah kira-kira banyakan terjemahannya apa banyakan tulisan Al-Qur'annya. Kalau banyakan terjemahannya boleh, nggak punya wudu. Tapi kalau terjemahnya sedikit, banyakan Qur'annya nggak boleh, gitu ya. Itu mungkin gimana tulisannya nanti ya. Kalau bahasa Indonesia kecil-kecil, bahasa Arabnya gede-gede, kan satu halaman itu bisa kita lihat ya. Qur'annya setengah halaman atau bagaimana, terjemahnya seapa, itu kan bisa dipundang banding ya. Kita lihat aja lembarannya, banyakkan tulisan Qur'annya apa lebih banyak terjemahnya. Kalau banyakkan terjemah boleh, gitu ya. Wala yumna'u sobi al-muwai min masil mushaf wa hamli lihajati ta'lim. Kemudian khusus untuk anak-anak kita yang belum balik, yang lagi belajar Al-Quran, walaupun dia nggak punya wudu dan wudunya juga belum bisa ya anak-anak ya, maka jangan dilarang membawa Al-Quran. Jadi nggak apa-apa katanya mah. Anak-anaknya yang belum balik ya, yang belum balik ngajinya Iqra udah tamat, padahal dia baru umur 10 tahun belum balik misalnya ya, tapi Iqranya udah tamat, dia kan naik ke Quran. Walaupun dia wudunya nggak bener atau nggak wudu, ajarin aja nggak apa-apa, megang Quran nggak dosa itu ya, karena belum balik dan kepentingan untuk belajar. Kecuali cuma dimainin doang, jangan itu mah ya. Dimainin apalagi disobek-sobek, dicoret-coret, nah itu mah harus kita cegah gitu ya, anak-anak yang mainin Quran. Nah itu lanjutan pasal kemarin tentang pembatalan wudu. Kita lanjutkan lagi pasal berikutnya. Faslun yajibul istinja min kulli horijin minal kubul awid dubur. Ini pindah nih pasal berikutnya nih, ganti lagi ya. Pasal ini akan menerangkan kewajiban istinja. Istinja itu bersuci setelah BAB atau buang air kecil lah gitu, namanya istinja. In kana najisan walau wasa mahala hurujihi wa yajuju ayyastanjia as-sahsu bil ahjari pakot.
Di dalam bersuci setelah buang air kecil atau air besar, di dalam bersucinya itu boleh pakai batu saja. Jadi nggak pakai air juga boleh, pakai batu saja kalau kita mau. Walau bila ujrin, wa in kana ala torbil bahri, walaupun airnya banyak, tidak ada uzur. Saya mau ngamalin ilmu nih, habis ngaji di kitab katanya boleh istinja pakai batu. Walaupun banyak air, walaupun kita nggak sakit, nggak ada uzur, boleh, nggak apa-apa, suci gitu ya. Wal iktisor alal mayab dulu, tapi kalau dibanding mah bagusan pakai batu apa pakai air? Bagusan pakai air. Istinja itu lebih utama pakai air, jangan pakai batu. Wal jam'u bainahuma abdulu, bahkan ada lagi yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Pertama pakai batu, udah pakai batu terus pakai air. Wah ini mah yang rajin mungkin ya. Nah, kita makanya nggak leken lah gitu ya. Udah pakai air aja gitu ya. Tapi kalau makin dua-duanya lebih bagus. Wa yajibu tanziful mahali min ainin najasah wa asariha in istanja bil ma'i. Kalau kita istinja pakai air, maka wajib harus bersih najisnya dan bekas najisnya harus bersih kalau pakai air. Tapi kalau pakai batu ubia anil asar alkolil. Kalau pakai batu mah yang penting zatiyah najisnya bersih, bekas-bekasnya yang tinggal sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kalau nggak pakai air, pakai batu gitu ya, nggak apa-apa, itu mah udah dianggap suci, biarin gitu ya. Jadi penting mah zatiyah najisnya hilang, sisa-sisanya yang dikit-dikit udah dimaafin gitu ya. Awil hadbus sigor wa inik tasoro alal hajar wajaba salasu masahatin. Ini bagi yang istinja pakai batu katanya disyaratkan minimal 3 batu. Nah minimal ini ya, ini akan kita gunakan ilmu ini apabila kita nanti berada di situasi tidak ada air ya. Sebetulnya istinja pakai batu itu kan gak usah nunggu gak ada air, boleh ada air juga. Tapi ini pun akan lebih berguna apabila situasinya kita kemarau panjang, misalnya gitu ya, kemarau 3 tahun, jangankan buat wudhu, jangankan buat istinja, buat minum aja susah. Nah gitu ya, maka ini ilmu pasti akan kita gunakan gitu ya. Jadi ketika tidak ada air, maka istinja boleh menggunakan batu. Cuman ketahui tata caranya. Mana? Yang pertama salah satunya minimal 3 batu. Jadi kalau mau nyari batu nih, kita mau istinja, cari dulu tuh 3 biji gitu ya. 3 biji. Harus 3 minimal, nggak boleh 2. Walaupun misalnya ya habis buang air kecil, kita ngambil batu nih 1, kita olesin kan ya, kita kan begitu istinja aja dioles, dia mah ya diusap. Atau lah kalau zaman sekarang mah jangan ngomongnya jangan batu lah, terlalu ekstrim. Batu mah mungkin zaman dulu ini, atau kalaupun udah mendesak banget pakai batu mah ya, kalau sekarang mah ini aja tisu. Nah ini yang udah biasa terjadi di hotel-hotel kan gitu ya, di pesawat biasanya. Kalau istinja di hotel, di pesawat, di kapal, di kereta, itu udah nggak pakai air biasanya, apalagi pesawat mah ya, apalagi hotel mahal, rata-rata udah pakai tisu. Nah ini maksudnya pakai inilah batu itu tisu lah sekarang mah ya. Kalau batu mah di hutan, kita mungkin ya lagi di hutan nggak ada apa-apa, ada batu, nah batu. Nah kalau kayak di hotel mah ini aja tisu. Kalau kita habis pipis misalnya, habis buang air kecil, kita mau istinja nih. Nah ini minimal kita bikin tisunya 3. Jadi ini dibulat-bulatin aja gini nih, 3 biji ya. Nah diolesin, kita habis pipis olesin sekali, buang, ambil lagi, sampai 3 kali. Walaupun sebetulnya sekali ngoles juga bersih gitu ya, tapi nggak boleh itu, tetap harus 3 kali. Termasuk buang air besar. Nah itu juga sama, minimal harus 3 kali, pakai tisu 3 kali. Nah bagaimana kalau belum bersih 3 kali, tambah lagi. Kalau pipis mungkin 3 kali bersih ya, tapi kalau buang air agak sulit ya. Jadi biarin yang banyak aja, mau berapa aja terus diusapin sampai bersih. Bagaimana kalau bersihnya dihitungan genap, udah 10 kali ngusap bersih. Nah maka tetap sunat ditambah 1 lagi biar ganjil.
Karena Allah itu kan menyukai yang ganjil. Dalam agama itu bagus hitungan ganjil gitu. Nah itu ya. Jadi tata caranya harus dengan minimal 3 usapan atau 3 batu, dan batunya tisunya yang baru gitu ya. Maksud 3 usapan tuh bukan satu tisu sekali dipakai lagi dibulak-balik, bukan begitu, bukan. Tapi sekali buang yang baru lagi gitu maksudnya ya. Kecuali kalau misalnya batunya segitiga. Kalau pakai batu ya, segitiga batunya kita dapat batunya segitiga. Jadi satu diolesin pojok yang satu, diputar lagi pojok yang 2. Nah itu mah boleh kalau begitu ya. Tapi kalau kayak tisu kecil begini mah ribet ya. Takutnya pas diusap najisnya kan nyerap kan itu ya. Ini udah najis hukumnya kan ya, udah buang aja gitu. Apalagi buang air besar, itu mah ganti buang. Minimal 3. Wa inna zawpahu bisapin wa yaqumu maqamal hajar fil istinja kullu jamidin. Jadi yang bisa dipakai istinja itu setiap barang yang keras, yang suci, yang bisa mengangkat zatiah najis. Ya tisu lah yang gampang tisu ya. Atau kalau nggak ada tisu, daun kering. Nah, yang penting suci, kasap. Jangan kayak begini, jangan kayak model kaca begini nih. Ini kalau model kaca mah nggak bisa ya. Pakai kelereng itu ya. Ada kelereng kan yang segini gini nih. Kita habis pipis nyari kelereng gitu ya. Diusapin, nah itu mah nggak bisa karena licin. Kelereng mah nggak kasar, nggak bisa, nggak boleh kayak kelereng. Batu boleh, genteng boleh, baju-baju disobek-sobekin boleh. Yang kasar-kasar, yang suci. Kalau yang licin-licin kayak beling atau plastiknya kayak begini nggak boleh ya, karena nggak bisa kalau licin begitu mah. Hanya kalau nanti pakai batu jangan kasar-kasar, mungkin ngusapnya pelan-pelan, nggak kasar banget itu ya, pelan-pelan. Takut lecet. Ya yang enak yang paling aman mah tisu ya, tisu lah yang udah lumrah kita pakai. Itu ya. Kemudian wasurutul istinja bil hajar alla yansifal kharij an-najis. Syarat berikutnya dalam istinja, tidak boleh najisnya keburu kering. Nah ini syaratnya. Kalau kita pipis, kita mau istinja pakai tisu. Nah itu nggak boleh keburu kering. Jadi begitu kencing masih basah langsung lap. Jadi kalau udah kering mah nggak bisa lagi pakai tisu, harus pakai air. Itu. Wa alla yantakila anil mahal, nggak boleh najisnya pindah dari tempat keluar. Jadi maksudnya begini gampangnya, yang mau istinja apabila buang air kecil, buang air besarnya ya nggak ucat-acret kemana-mana. Jadi kalau dia kencing kemudian nyeret ke paha, nyeret ke kaki, oh itu udah nggak bisa istinja itu Pak ya, nggak bisa pakai ini, maksudnya harus pakai air gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi yang bisa pakai batu, pakai tisu mah yang tidak ucat-acret najisnya. Wala yujawija albal hasapata zakar wal goit sobhatu alyatain. Jadi yang gak ucat-acret lah gitu ya najisnya. Wala yasila baulul unsa ila mahali jima. Dan nggak boleh pindah dari tempat keluarnya itu najis. Itu kalau mau istinja pakai batu atau pakai tisu, ya. Dah masalah istinja, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babul wudu'i, bab akan menerangkan tentang masalah wudu. Jadi beres ya, masalah pembatalan wudu, pembatalan wudu, kemudian masalah bersucinya, masalah airnya kemarin. Sekarang akan dimulai pembahasan tentang masalah wudunya. Al-qurudul lati la yasul wudu illa biasitatun. Fardu wudu semuanya ada 6. Ini di Sapina sudah ya. Kemarin di Sapina sudah, ini kita ulang pelan-pelan saja. Al-awalu an-niyatu, yang pertama fardu wudu itu niat. Semuanya 6. Yang pertama adalah niat. Pasti ya, innamal a'malu binniyat. Amal apapun pasti yang pertama adalah niat. Mau sholat niat, mau wudu niat, mau iktikaf niat, pasti yang pertama niat. Karena ini penentu. Tapi ini para jamaah mohon diperhatikan,
ini untuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi nanti ya kalau ada yang ngaji di tempat lain mungkin menggunakan mazhab yang lain, karena menurut mazhab yang lain niat itu nggak wajib, gitu ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i niat itu wajib. Bahkan kita harus tahu tata cara pelaksanaan niatnya di mana. Kalau Imam Syafi'i mah ya, kapan waktunya niat? Waktunya niat itu harus serta ketika kita membasuh wajah, itu ya. Jadi waktunya niat itu ketika kita membasuh wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya di mana? Di sampingnya udah dijelasin. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, mengucapkan di lisan hukumnya sunnah. Nah ini nih, perhatiin ya. Ini sambil ngulang ya. Mungkin jamaah udah memahami, tapi yang belum, insya Allah ini menambah pemahaman kita. Jadi pertama prakteknya begini ya. Sebelum wudhu, ambil air dulu, kan gitu ya. Ya kocok-kocok dulu biasa gitu ya, kocok-kocok. Nah kemudian kita nyiapin airnya. Nah, begitu kita nyiapin air, baca doa biasanya kan kita ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ma'a tahura. Kan itu ya doa mau wudu itu ya. Kemudian baca niatnya, sunat ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Dibaca dulu tuh di mulut. Nah, niat itu belum niat ya. Itu baru baca niat. Niatnya kapan? Ketika air kena wajah. Itu harus bareng ya, harus bareng. Gak boleh begini, belum kena udah niat atau udah kena baru niat, gak boleh. Jadi harus bareng. Beginilah kira-kira. Airnya diangkat, begitu kena muka. Nah gitu ya, pas kena muka ya, niat saya wudu. Nah itu sudah tidak di mulut, tapi sudah dibacanya di dalam hati. Gitu ya, udah di hati itu mah ya. Dan itu ketika air kena muka gitu ya. Niat saya wudu. Nah gitu ya, ini udah di hati ini niatnya ya. Terus dibasuh sama kita sambil menyelesaikan niatnya. Kalau make bahasa Arab, ngerti nggak ngerti artinya sah. Tapi kalau nggak ngerti, make bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Itu ya. Kalau nggak mau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa Arab mah tahu nggak tahu artinya sah. Nawaitul wudu'a birofil hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Enggak tahu artinya juga enggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu itu niat wudu gitu ya, itu niat wudu. Jadi gitu ya para jamaah ya. Jangan sampai salah penempatan niat di dalam wudu. Jadi harus bareng ketika air kena muka. Yang kedua niatnya harus di dalam hati gitu ya. Jangan begini nih. Lagi ngambil air mah baca niat, tapi begitu air kena muka hatinya diem. Nah itu mah nggak sah wudu begitu mah ya. Kayak sholat. Kalau sholat berarti niatnya di mana? Kalau kita sholat ya, berarti niatnya di mana? Waktu takbir ya. Nah ini sambil ngulang aja, sambil ngulang ya. Karena penentu amal kita di niat. Innamal a'malu bin niat. Penentu amal kita ada di niat. Amal kita sah atau tidak tergantung niat. Amal kita diterima atau ditolak juga tergantung niat. Penting nih niat ya. Karena penentu. Jangan sampai gagal. Gagal di niat, udah gagal, udah sholat kita gagal, wudu kita gagal, tahu apa? Umroh kita gagal, haji kita, waduh ya ini makanya. Imam Syafi'i mah ketat banget ngebahas masalah niatnya karena penentu gitu ya. Kita sodako jutaan, miliaran kalau niatnya gagal ya. Karena dalam ibadah kan ada 3 para jamaah yang harus perhatikan. Ibadah itu harus makbul, ibadah itu harus mabrur, ibadah itu harus mabruk. Nah ini ibadah apapun 3 hal ini harus kita perhatikan. Makbul, mabrur, mabruk. Nah, makbul itu apa? Ibadah kita harus sah. Jadi pertama ibadah kita itu harus sah. Yang bisa menyatakan ibadah kita sah dan tidak sah ilmunya disebut ilmu apa?
Ini sholatnya sah nih, ini sholatnya kagak sah nih, ini puasanya sah nih. Nah itu ilmunya ilmu apa tuh? Fikih. Nah, maka penting bagi yang mau beribadah ngaji ilmu fikih. Minimal ibadahnya sah aja dulu. Jangan mikir diterima nggak terima, ntar dulu itu mah ya. Jadi pertama ya, kejaran kita dalam ibadah minimal ibadah kita sah aja dulu, gitu. Yang bisa mengesahkan dan tidak mengesahkan ibadah kita itu fikih. Maka penting aja ilmu fikih. Jangan ngahayal kejauhan mimpi ibadah saya diterima apa kagak ya. Jangan ke situ dulu, kejauhan. Jadi yang pertama mah pokoknya ya Allah ibadah saya harus sah aja dulu. Nah gitu. Kayak seseorang mau ngelamar polisi, ngelamar abri. Jangan mimpi aja kejauhan dulu. Penuhi aja syarat dan rukunnya dulu. Nah kan gitu ya. Penuhi aja syarat dan rukunnya dulu. Apa syarat jadi polisi? Ini. Penuhi itu. Kita mau jadi polisi aja syaratnya ribet banget kan gitu ya. Urusan dunia itu ya. Apalagi mau sholat, apalagi mau wudu, mau umroh, mau haji. Masa syaratnya nggak dipenuhi? Nggak lucu gitu ya urusan ibadah. Urusan dunia aja sampai ketat banget kan gitu ya. Kurang 2 cm nggak bisa tuh jadi abri, nggak bisa tuh jadi polisi. Tinggi badannya kurang 2 cm doang, ditolak gitu. Bayangkan ya, ketat-ketatnya urusan dunia, apalagi urusan ibadah. Nah gitu ya. Jadi pertama ibadah kita usahakan sah, makbul namanya ya, ibadahnya makbul. Yang kedua, kalau udah sah ibadah kita itu harus mabrur. Nah, mabrur itu apa? Diterima. Nah baru tuh diterima. Emang ada ibadah yang kagak diterima? Banyak. Ibadah yang gak diterima Allah tuh banyak. Karena kan ya amal ibadah kita kan diangkat nih sama malaikat. Itu diseleksinya di 7 langit. Ya, diangkat kan tuh ke atas tuh ya disetorin ya. Setoran amal itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ya, disetorin tuh ya. Kalau yang harian setiap asar dan subuh. Nah, itu setiap hari itu disetorin, habis asar sama habis subuh. Kalau yang mingguan setiap hari Selasa, kata sebagian pendapat setiap hari Selasa. Kalau yang tahunan setiap nisfu Sa'ban. Nah itu ibadah kita itu diseleksinya di 7 lapis langit. Lapisan pertama bagian apa nih? Lapisan kedua apa gitu. Kalau lulus diterima. Tapi kalau ada yang cacat aja dilempar lagi kata Allah. Lemparin lagi tuh amalnya si fulan. Aku nggak mau menerima amal yang model seperti itu. Apa salah satunya secara global? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu salah satunya ya. Tidak semata-mata engkau diperintahkan ibadah kecuali ibadahmu harus ikhlas. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ternyata yang menentukan diterima dan tidak diterimanya ibadah kita itu tergantung keikhlasan. Ikhlas itu apa? Bersih, gampangnya gitu aja ya. Ikhlas itu ibadah kita bersih. Maksudnya bersih bagaimana? Enggak ada tujuan lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Nah gitu ikhlas tuh. Ikhlasnya begitu ya. Sholat kita, ngaji kita, sodakoh kita, haji kita, umroh kita, enggak ada tujuan lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Nah itu ikhlasnya begitu tuh. Nah coba kita koreksi sampai di situ tuh ya. Koreksi tuh sampai di situ tuh. Yang rajin berjamaah ke masjid selama ini tujuannya apa? Yang setiap malam Jumat ngaji di sini nih selama ini tujuannya apa? Udah satu tujuan belum? Gitu maksudnya nih. Kita ngoreksi amal ibadah kita gitu. Udah satu tujuan belum? Kalau udah satu tujuan, saya mah nggak ada tujuan lain ya Allah, ibadah saya semua hanya mengharap ridhomu. Nah itu udah aman. Ibadah begitu, udah itu mah dijamin diterima aja ibadah begitu. Tapi kalau berjamaahnya perasaan supaya dianggap rajin sama tetangga, ini nanti harus kita perbaiki gitu. Hajinya pengen disebut Pak Haji nanti kalau pulang, ini mungkin nanti harus kita perbaiki. Ngajinya supaya ngerti, nah ini juga harus diperbaiki nih. Apa tujuan ngaji? Supaya paham. Nah ini nanti harus kita perbaiki juga nih. Atau bapak-bapak yang nyari duit, yang nyari nafkah, kan itu ibadah tuh ya. Itu ada pahalanya tergantung niat. Kalau niatnya hanya mengharap ridho Allah, insya Allah. Tapi kalau nyarinya duit, nyarinya keuntungan, ini
perbaiki ini. Nah, ini PR bagi kita yang udah ngaji gitu ya. Kalau yang kagak ngaji mah biarin dah, namanya juga belum ngaji ya. Nah, kita mah yang udah ngaji jangan sampai ibadah kita capek-capek tapi tidak mabrur. Ternyata nanti pulang ke akhirat nol besar. Nauzubillah. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang ibadah kepada Allah tapi tujuannya dunia, dunianya dikasih kata Allah, tapi nanti di akhirat jangan minta pahalanya. Nauzubillah ya. Duhanya rajin. Tiap hari bukan 2 rakaat, 12 rakaat salat duhanya. Tapi sayang, tujuan dari sholat duhanya supaya karirnya bagus, lamaran kerjanya diterima, dagangnya laris. Itu kan dunia semua tuh. Oke, kata Allah, duniamu akan aku berikan di dunia. Ayo, pengen apa dari duha? Dikasih. Tapi nanti pulang ke akhirat jangan nagih mana pahala duhamu setiap hari 12 rakaat. Nol besar. Kenapa? Karena salah tujuan. Gitu ya. Ini nggak mabrur namanya ya. Gak mabrur, gak ikhlas namanya. Ini nih buat kita yang udah ngaji jadi PR besar buat kita ya. Kemarin mau belum ngaji biarin dah, acak adul tujuan ibadah kita ya. Ada yang pengen ini, pengen itu, puasa rajin, ngewirid ribuan, tapi tujuannya dunia mulu kemarin mah ya. Biarin. Baca sholawat ribuan, tapi dunia mulu, biarin kemarin mah. Mulai malam ini karena udah tahu, udah hilangin urusan-urusan tujuan tadinya. Udah lurus. Satu saja dari ibadah apapun yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah. Dengan duha dagang saya mau lancar kayak mau kagak nggak ada urusan. Pokoknya saya mah asal dapat ridhomu aja ya Allah nih. Mau naik pangkat kayak kagak mau naik pangkat kayak baca waqiah rajin nggak naik pangkat nggak ada urusan. Bukan itu tujuan waqiah saya mah. Saya membaca waqiah hanya mengharap ridho Allah. Udah gitu. Itu yang bakal ketemu nanti pahalanya di akhirat. Itu namanya mabrur. Yang ketiga, ibadah itu harus mabruk. Nah, yang ketiga ya, ibadah kita harus mabruk. Mabruk itu apa? Barokah. Semua ibadah yang kita lakukan harus barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Gitu ya. Semua ibadah kita harus menambah nilai kebaikan. Barokah namanya itu. Ngaji nih kayak begini nih. Kemarin mah sebelum ngaji ya kayak tadi itu nilai niat ibadahnya pada salah-salah. Begitu sekarang udah ngaji, tujuan ibadahnya jadi tambah baik, tambah mengharap ridho Allah. Nah, itu berarti ngajinya nih ilmunya barokah. Berarti gitu ya. Salat, semakin dia rajin salat, semakin tanha anil fahsai wal munkar. Semakin dia tercegah dari ngomongin tetangga, dari ngegunjing tetangga, semakin bersih, nggak berani melihat yang dia. Wah, berarti sholatnya barokah. Nyari duit itu kan ibadah juga tuh. Tapi dengan duitnya bisa sodako, bisa ngasih nafkah keluarga. Oh, berarti usahanya barokah kalau gitu. Tapi kalau dengan kerjanya, walaupun dapat duitnya gede tiap bulan 20 juta, 30 juta, jangankan sodako ke yatim atau ke masjid, kadang istri dan anaknya juga nggak dikasih nafkah sama dia. Oh, berarti ini pekerjaannya nggak barokah, rezekinya nggak barokah kalau begitu. Karena tidak melahirkan kebaikan, ya gitu ya. Barokah itu begitu. Sebelum nikah nggak pernah tahajud, begitu beres nikah jadi rajin tahajud, berarti pernikahannya barokah. Sebelum punya anak kerjanya malas-malas, begitu punya anak jadi tambah rajin bekerjanya, berarti ini anak barokah. Begitu barokah ya. Jadi bertambahnya nilai kebaikan dari ibadah yang ia lakukan. Nah, itu 3 hal yang harus kita upayakan di setiap ibadah kita: makbul, mabrur, dan mabrur. Nah, sampai situ dulu dah. Itu jadi melenceng dari materi. Kita sedang membahas masalah wudu tadi ya, masalah niat di dalam wudu nomor pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan fardu wudu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa.